pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. iPad Pro M1 itu salah satu komputer yang menurut gua dia punya potensi yang besar banget dan dia juga sangat-sangat portable. Bayangin aja, sebuah prosesor mobile yang sama seperti yang ada di MacBook Pro dan juga MacBook Air dan juga Mac Mini itu ada dalam sebuah tablet. Jadi mubazir kalau misalnya gua nggak bikin proper setup untuk si iPad Pro M1 yang biasa gua pakai. Karena emang ketika gue beli, di dalam otak gua fungsinya itu bukan cuma buat nonton film segala macam, tapi emang buat kerja. Nah, kali ini gue mau ngebahas setup iPad Pro M1 gue yang emang udah gue bikin khusus untuk si iPad ini aja. Dan ada beberapa life hack ya untuk di setup ini. So, please bear with me, tonton videonya sampai habis. Mesin utamanya tentu aja iPad Pro M1 ini. Gue nggak beli yang 13 inci karena jujur aja kemahalan. Jadi gue hanya beli yang 11 inci base model. iPad Pro M1 ini udah pernah gue unboxing dan udah gue tes juga kinerja buat gamingnya. So, buat yang belum nonton silahkan klik link yang ada di sebelah sini. Nah itulah pokoknya. Dan ya, gue pasangin iPad Pro M1 ini dengan sebuah case dari ESR yang bening. Emang secara tampilan jadinya nggak bagus-bagus amat ya. Karena minyak tangan kita gampang nempel di case yang ini. So, kalian bisa pilih warna-warna yang lain. Gue sendiri ngambil yang bening karena pengennya awalnya tuh low profile gitu ya. Cuma ternyata jadi kelihatan dekil. So, nggak apa-apa lah daripada takut jatuh ya ketika gue lagi pakai. Item selanjutnya yang gue pakai ini adalah iPad stand-nya. Sebenarnya ini adalah phone holder, bukan dibuat untuk iPad khusus, tapi karena ini yang ada di rumah gue, so ini yang gue pakai. Phone holder ini adalah dari ROG dan harganya agak sedikit mahal, hampir 200 ribuan. Dia nggak terlalu sturdy sebenarnya, cuma yang gue suka dari phone holder ini adalah adjustment-nya, dimana dia bisa di tilting dan juga dinaik turunin. So, akan lebih convenience buat penggunaan harian sebagai sebuah komputer si iPad ini. Next, gue juga tandemin iPad ini dengan sebuah Xbox Series X controller, di mana beberapa game dari iPad ini bisa menggunakan Xbox controller. Karena Xbox Series X controller itu sendiri udah MFI alias manufactured for iDevices kayak si iPhone dan juga Apple. Jadi udah cocok banget buat mainin game di iPad dengan Xbox controller. Xbox Series X controller ini gampang, tinggal di pairing dengan Bluetooth dan voila, langsung aja connect. Game yang paling sering gue mainkan dengan Xbox Series X controller ini adalah Call of Duty Mobile, dimana emang dia support controller. Dan ya, dengan controller ini semuanya jadi lebih mudah, terutama ketika sniping, karena ya analognya jauh lebih bagus daripada gue harus menggunakan touchscreen. Untuk controller Xbox ini juga bisa dipakai buat remote play game-game Xbox Series X yang ada di sebelah sana ya. Jadi gua nggak perlu pindah ke sana, cukup mainkan di sini aja. Oh ya, buat kalian yang juga subscribe Apple Arcade 69.000 per bulan, ada banyak banget game yang bisa dimainkan dengan controller. So, investasi untuk beli controller Xbox Series X atau Xbox One yang kayak begini itu akan worth banget buat kalian pengguna iPad. That was all about fun. Sekarang gue akan masuk ke bagian produktivitasnya. Untuk produktivitas, gue menggunakan keyboard dan juga mouse dari Logitech. Ini adalah MX Series. Gue menggunakan mouse MX Master 3 dan juga keyboard MX Keys. Gue menganjurkan banget kalian untuk menggunakan mouse MX Master 3 karena di MX Master 3 ini ada horizontal scroll yang mana akan sangat berguna untuk penggunaan di iPad. Horizontal scroll ini memungkinkan kita untuk geser-geser kanan kiri ya, bukan cuma atas bawah. Karena nggak semua mouse itu punya horizontal scroll kayak si MX Master 3 ini. Dan juga bentuknya yang bulky itu sangat nyaman di tangan gue kalau gue pakai untuk ngedit video atau buat multitasking di iPad. Ini nyaman banget, enak. MX Keys adalah sebuah keyboard yang menurut gue sebenarnya ukurannya kegedean ya, karena sebentar lagi akan hadir MX Keys Mini. Tapi ini adalah keyboard yang awesome banget, keren banget buat dipasangkan dengan iPad. Kenapa gue bilang keren? Karena desainnya yang sangat slim dan juga semuanya keysnya itu lengkap sampai ke numpad. Oh iya, beberapa function keys yang ada di atas ini juga bisa digunakan untuk iPad. Kayak misalnya tombol yang ini bisa dipencet dan kita langsung balik ke home. So it's
all about convenience. Sebenarnya ada satu hal lagi yang bisa gue rekomendasikan, tapi harganya ini lumayan, yaitu Magic Trackpad punyanya Apple. Magic Trackpad ini memungkinkan kita bernavigasi di iPad ya dengan sangat mudah dan lebih nyaman lagi. Karena di sini kita bisa menggunakan gestur 3 jari, 2 jari, swipe kanan, swipe kiri, semuanya bisa kita pakai di Magic Trackpad ini. Cuma gue tidak gunakan Magic Trackpad ini di setup iPad ini karena gue gunakan di setup Mac Mini buat ngedit video. Dan harganya juga lumayan, ada di angka 2 juta sampai 2,5 jutaan tergantung warna yang kalian pilih. Warna putih paling murah. Oke, item berikutnya ini adalah item yang gak kalah pentingnya buat kalian pengguna iPad dan juga MacBook ya. Ini adalah sebuah dongle USB Type-C to banyak hal. Kayak ini misalnya, gua menggunakan dongle USB Type-C 3.1 hub converter dari PX. Nah, dongle ini harganya murah banget. Harganya cuma ada di sekitaran 200 ribuan, tapi manfaatnya banyak. Coba lihat, dongle PX ini bahannya kelihatan kokoh banget ya. Dan dari satu USB Type-C aja, kita bisa membaginya menjadi 5 koneksi. Koneksi yang pertama itu adalah untuk HDMI. Jadi kalau misalnya kalian mau bekerja di monitor yang lebih besar, kalian bisa aja langsung colokin HDMI ke dongle ini. Juga ada 3 buah USB 3.1 yang bisa langsung kalian sambungkan, dan ini adalah high speed connection ya. Jadi gue bisa konekin SSD eksternal dan juga hard disk eksternal ketika gue harus ngedit video. Ngedit video itu filenya gede-gede, so otomatis gue harus menggunakan SSD eksternal ya. Karena iPad gue base model cuma 128 GB. Dan yang satunya lagi, ini ada juga port USB Type-C di mana dia bisa power pass through. Jadi jangan khawatir kehabisan baterai iPad-nya ketika kita colokin si PX dongle ini, karena bisa sambil dicolok. Dongle kayak gini sebenarnya ada bagian nggak nyamannya karena dia harus gantung-gantung di iPad kayak gitu ya, terus banyak kabel yang berseliweran. So gue membuat hack kecil dengan menempelkan velcro di bagian belakangnya dan juga menempelkan velcro di bagian belakang dari stand iPad gue. So dia bersembunyi di bagian belakang dan nggak kelihatan. Jadi semua kabel, perkabelan, dan tampilan estetiknya akan aman. Kalau dongle lagi nggak kepake, gue punya hack nih buat kalian cari ke e-commerce sebuah laci kecil ya yang bisa untuk kalian tempel di bawah meja, lalu dimasukin aja kayak begitu. So itu convenience banget buat nyimpen barang-barang yang kecil kayak misalnya dongle, SD card reader, adapter USB Type-C to audio, ini bisa banget ditaruh di situ. Atau pulpen, notebook kecil, nyaman lah. Harganya juga murah, nggak sampai 30 ribuan. So, buat kalian yang minat, klik link yang ada di bawah. Gua akan tulis semua barang-barang yang gua sebutin sekarang di link yang ada di bawah. Dan kita lanjut ke bagian yang paling penting. Sebuah setup itu tidak lengkap tanpa adanya meja. Nah, kali ini gue kedatangan meja dengan desk frame naik turun elektrik ya dari NMtindo. Desk frame ini gampang banget buat dirakit. Gue sendiri bisa merakitnya dalam waktu 20-30 menitan karena semuanya udah lengkap ada di buku petunjuk. Nyaman banget. Warnanya juga ada warna putih dan juga warna hitam. Ada juga warna grey kalau nggak salah dari NMtindo. Kalian langsung aja tanya ke NMtindo ya, desknya ada warna apa aja. Dan dia dijual tanpa tabletop. Nanti gue akan ceritain tentang tabletopnya, tapi gue ngomongin desk frame-nya dulu. Desk frame-nya ini punya sebuah modul yang mana kita bisa ngeset 3 buah memori. Jadi gue set di sini. Memori yang pertama itu adalah posisi ketika gue bekerja sambil duduk. Lalu yang kedua adalah posisi di mana gue bekerja sambil berdiri. Dan yang ketiga adalah posisi di mana gue akan menggunakan meja ini untuk unboxing misalnya. Jadi posisi-posisi yang convenience itu bisa disimpan di modul memorinya. Ketika naik turun sendiri suaranya silent, jadi nggak terlalu berisik dan nggak bakalan ngeganggu kalian. Frame-nya sendiri bahannya kokoh banget dan tahan sampai 100 kg. So kalau cuma iPad doang mah ya udahlah ya. NMtindo sendiri sebenarnya ketika jualan frame-nya ini nggak dibundle sama tabletopnya. So kalian harus cari tabletop sendiri atau sebenarnya bisa juga pesan ke NMtindo. Untuk tabletopnya sendiri gue pakai sebuah karet kayu FJL bekas meja dapur ya dengan ketebalan 4 cm. Sebuah kayu solid dengan ketebalan 4 cm itu pastinya berat banget ya. Dan si desk frame ini masih kuat ngangkat meja kayak begini. Ini berat banget pak, asli. Untuk sisanya kelengkapan-kelengkapan yang lainnya, ini gua ada taruh sebuah deskmat yang gua cari di sebuah e-commerce dan ini pengirimannya dari Cina, harganya cuma 30-40 ribuan, murah banget tapi nyaman dan juga menurut gua sih estetik dan minimalis banget ya karena dia bahannya dari felt, ini nyaman banget di tangan, juga nggak banyak gambar lah, asik banget dipakai.
Untuk urusan audio sendiri, sebenarnya gue puas banget sama audio dari si iPad Pro M1 ini. Dia punya 4 speaker, jadi ya udahlah, nggak perlu ada yang dibahas lagi soal audio. Makanya gue nggak nempatin speaker satupun di setup ini. Tapi emang kadang gue butuh audio yang privacy, misalnya untuk Zoom call, untuk dengerin video-video, atau untuk dengerin audio yang emang nggak perlu didengar sama orang lain ya. Di sini gue menggunakan Oppo Enco Buds. Oppo Enco Buds ini jadi TWS daily driver gue, meskipun nggak banyak hal yang bisa dibanggakan dari fitur-fiturnya si Oppo Enco Buds ini, tapi di telinga gue suaranya enak banget dan emang nyaman banget dipakai karena bentuknya bins begini tanpa ada stemnya, jadi asik lah buat dipakai. Sisanya yang ada di atas meja ini purely estetik aja, jadi gue naruh sebuah MG New Gundam yang sangat gue banggakan karena ini adalah Gundam dengan full build pertama dengan custom paint, sedikit custom paint dan juga full decal pertama yang gue selesaikan. So, gue puas banget sama Gundam ini. Gue memilih ini untuk tampil di meja iPad ini supaya gue bisa ngeliatin terus. So, ini bagus banget lah. Ada kepuasan batin gitu ya. Gue juga naruh sebuah sukulen kecil. Ini ada hadiah pernikahan dari temen gue yang gue taruh di sini, dan juga ada sebuah tatakan cangkir yang terbuat dari bambu. Ini belinya di IKEA. Kalau kalian yang minat, nanti semuanya gue taruh linknya di deskripsi. Last but not least adalah kursi kesayangan gue ini. Ini adalah kursi yang bentuknya sangat minimalis, warnanya minimalis, dan juga punya warna yang sangat minimalis, yang gue rasa cocok banget buat ditaruh di setup iPad gue ini. Ini adalah IKEA Hatfial tanpa tangan. IKEA Hatfial ini dihargai harganya 3 juta ya sama IKEA. Kalau tambah tangan tambah 500 ribu lagi. So, sebagaimana kalian mengenal gue selalu memilih opsi yang paling murah. IKEA Hatfial ini udah jadi kursi gue selama 5 bulan. So far gue puas banget sama IKEA Hatfial ini. Cocok banget buat setup kalian yang emang konsepnya itu minimalis. Meskipun I keep my eyes on that Secret Lab. Secret Lab masih jadi kursi impian gue, ya Allah. Oke, that's it for today. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi nyari setup iPad dan juga nyari inspirasi buat setup minimalis. So, kalau kalian yang ngerasa ini bermanfaat, silahkan di-share. Kalau kalian ngerasa video ini oke, silahkan di-like. Buat kalian yang belum subscribe, please do subscribe karena itu sangat membantu main lagi untuk terus bertumbuh dan ngasih video-video yang oke buat kalian, juga bermanfaat. Itu aja dari gue pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.